Oke. Terima kasih nih Pak Faruk ya. Mungkin kita mulai ya Bapak Ibu semua ya. Gimana nih keadaan kondisi say hi dulu nih kira-kira ya sebelum kita mulai nih Bapak Ibu tolong chat dulu nih yang sudah hadir. Gimana kondisi market dari Porto Bapak Ibu semua nih selama dari terakhir saya update sampai sekarang sudah menghijau atau masih belum? Ya, segini kan rebound ya. Cukup lumayan ya. Coba ayo chat dulu nih sambil kita sebelum mulai ya. Masih merah dikit. Oke, lumayan lah ya, masih merah dikit ya. Pak Abi, Pak Adrian, belum Pak masih merah. Oke, nggak apa-apa lah ya, merah itu hijau tidak tertunda. Pak William, merah tipis. Pak Mausa, BTP 10% apa nih Pak? Untungnya, marginnya. Lumayan ya. Pak Syahrul, hijau tipis. Oke. Jadi masih tengah-tengah nih, ada yang merah, ada yang hijau ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita sebaiknya dilepaskah yang merah, Pak Adrian? Wah, itu sih kalau Porto ada merah hijau, yang merahnya dipikirkan lagi nih, timbang-timbang lagi. Alasan beli pertamanya kenapa? Alasan fundamental atau alasan teknikal? Nah, itu di ini ya, disesuaikan lagi ya, jangan sampai apa namanya tuh, pack masih nunggu. Nunggu apa nih, Bu? Nunggu red isunya ya? Oke, silakan. Kalau pack saya sih udah nggak ada ya. Pak Naufal, Fikri, Indi up 40%. Wah, mantap. Pak Syaro nih yang merah ditambah harusnya. Aduh, yang merah jangan ditambah dong. Maksudnya, oh beli lagi. Maksudnya ya, jangan sampai portonya merah semua gitu, ditambah. Oke. MDK ada pandangan, Pak Andre. Nantilah kita bahas ya. Oke, kita mungkin mulai materi dulu ya, Bapak Ibu semua ya. Udah jam 8:05. Saya izin record dulu. Pak Faruk ini harus send request ya, saya nggak bisa record ya, Pak. Udah saya record, Pak. Oh, udah direkod. Oh, direkod sama Pak Faruk ya. Oke, oke, sip. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu ya, sebentar. Saya share screen izin ya. Udah muncul ya? Sudah, Pak. Aman. Oke. Nah, ini temanya yang lagi hangat sekarang ini kan kita lihat eh, Pak Purbaya yang terbaru ini kan menggelontorkan 200 triliun nih ke Himbara ya. Ini banyak perdebatannya saya lihat juga. Ada yang ngomongin ini tuh jadi bahaya jangka panjang. Ada yang mungkin bullish ya juga mikirnya oh bagus sekali ya bahkan Pak Purbaya mungkin ngomongnya sampai ke 36.000 katanya ya. Nah bisa nggak ini terjadi gitu kan? Tapi saya nggak mau jawab 36.000-nya lah karena itu terlalu panjang ya. Pak Purbaya aja ngomongnya sampai tahun 2000 berapa? 35 katanya. Ya saya sih nggak ngomong itu dulu tapi ini efeknya kira-kira gimana nih ya kita dalam short term ke middle term lah sampai ke 1 tahun 2 tahun ke depan ini seperti apa gitu ya saya akan kasih bayangannya buat Bapak Ibu semua berdasarkan hasil riset nih. Oke, tapi sebelumnya tuh saya pengen coba kita sama-sama bahas dulu kilas balik dari awal tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum memahami apa yang akan terjadi ke depannya, saya coba kita flashback dulu nih apa yang perjalanan kita. Ya, saya eh, bikin tulisan ini di Stockbit ya, Bapak Ibu ya, tanggal 13 Januari 2025. Ini di awal tahun tepatnya ya, saya pernah bikin di Stockbit itu mungkin bagi yang sebagian sudah baca atau lupa lagi, saya reminder lagi atau ada yang belum baca, silakan mau dibaca dulu. Ini skenario-nya relevan ya dan eh, sesuai dengan apa yang saya tuliskan ya. Saya bahas satu persatu dulu biar teman-teman bisa memahami dulu ya. Jadi tahun 2025 ini saya lihat ini adalah tahun yang volatil. Dari awal tahun juga saya sudah
expect seperti itu. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita juga terlalu semangat pas lagi bullishnya, naiknya, tapi lagi dan sebaliknya ya, lagi turunnya juga kita terlalu pesimis. Artinya seperti itu, tahunnya sangat volatil. Bisa naik tinggi, turunnya juga bisa dalam. Ya, artinya tuh bisa eh, kalau istilah teknikal itu sideway katanya tuh ya. Jadi kalau ibaratnya ada tembok atas sama tembok bawah tuh mantulnya tuh tembok atas dan tembok bawah tuh sangat tinggi sekali itu pantulannya. Nah, ini yang terjadi ya di tahun 2025 ini volatil. Bahkan dalam jangka pendek aja kita lihat ya, ada demo, wah pesimis. Dalam hitungan hari udah positif lagi, bullish lagi. Nah, itu yang terjadi. Makanya hati-hati ya kita bermain dengan persepsi juga di tahun yang volatil ini juga ya. Kalau kitanya tapi kita tahu jangka panjangnya mau kemana, kita investasi bisa lebih tenang sebenarnya tuh ya. Kuncinya di sana ya, jangan sampai terbawa oleh market. Psikologis yang bermain. Jadi di part 2-nya tuh saya ini part 2 ya. Tulisan yang part 2 saya bukanya ada yang part satu sebenarnya tuh bisa baca lagi lah teman-temannya di Stockbit. Itu dibuka untuk umum. Yang di part 2-nya tuh saya bicara tentang rotasi sektor market global. Nanti akan terjadi namanya tuh rotasi likuiditas ya dari emerging market dari developing market ya, dari DM atau developed market ya seperti Amerika, Eropa ya dan lain-lain negara lainnya ini akan terjadi rotasi ke depannya tuh ke emerging market. Nah, apakah rotasi ini tuh sudah terjadi? Ada tiga fase yang saya awali ya kalau kita ngomongin. Tiga fase ini tuh saya bahas yang pertama tuh fase pertama ini tahun 2002 2025 sampai 2026 ini menjadi tahun transisi ya dan volatil yang saya udah bilang. Ya kenapanya juga ini karena ada kontroversi dari Donald Trump sendiri, perang tarif dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya tuh bagian dari perbaikan ke depan ya. Jadi artinya itu fase kita lagi mengalami fase satunya gitu teman-teman. Ya jadi saya belum expect sebenarnya tuh dari tulisan saya juga tuh tahun 2025 awal ke tengah atau nggak sampai mungkin sampai saat ini pun juga saya masih belum expect likuiditas itu tuh akan langsung ngalir. Apa sih triggernya? Triggernya kan waktu itu saya udah bilang bahwa begitu Fed Fund Rate-nya turun, ya PMI-nya kontraksi dan tingkat penganggurannya meningkat tajam. Diawali dulu dari tingkat pengangguran US meningkat tajam, DXY-nya makin melemah, otomatis dengan PMI-nya juga kontraksi, otomatis nanti Fed Fund Rate-nya akan turun. Nah, di saat seperti itulah triggernya itu yang membuat nanti akhirnya tuh likuiditas ini akan mulai mengalir lagi ke emerging market ya, terutama di Indonesia. Nah, seperti yang saya sudah bilang bahwa di fase satu ini transisi kita sudah lihat ya ini terbukti ya sesuai skenario bahwa kita lihat dari awal tahun Januari ini sampai dengan sekarang ini bisa turun dalam bisa naik dalam naik tinggi sekali. Ya bahkan dalam waktu jangka pendek aja turun naiknya itu sangat tinggi ya. Nah ini kan membuktikan bahwa volatil. Ini saya sebut dengan volatilitas. Jadi market tuh sideways nggak kemana-mana lah kalau dalam jangka big picture-nya tuh yang nggak bullish gitu. Belum bullish gitu ya. Bullish mungkin dalam jangka pendeknya ya, dalam jangka hitungan bulan, tapi kalau dalam hitungan tahunnya belum bullish karena kan istilahnya teknikal tuh yang saya pernah belajar ya, saya sedikitnya juga perlu pernah belajar katanya tuh harus apa all time high dulu lah, breakout dulu lah ceritanya tuh gitu ya, baru mengalami fase bullishnya. Nah ini belum ya, belum Indonesia belum. Tapi sesuai skenario kan artikelnya ya, masih berlaku. Jadi artinya tuh artikel yang kemarin tuh ada yang fase yang belum beres. Nah, apa namanya tuh di fase satu ini tuh saya ngomong juga di artikel tadi di terusannya ya. Kenapa sih bisa jadi volatil? Karena Donald Trump ini apa bikin perang tarif. Saya bilang tuh kan waktu di Trump satu itu kan bikin perang dagang sama sama China ya. Dan akhirnya kan mulai terjadi lagi nih perang dagangnya mulai kerasa-rasa tuh sampai puncaknya kan di April ya. April tuh bikin resiprokal tarif ke semua negara. Tapi kalau kita lihat tuh saya bikinnya kan di Januari ini belum resiprokal tarif. Saya ngomong nanti bakal ada perang tarif, tapi saya memprediksi bahwa Trump ini sebenarnya tuh negosiator. Jadi mereka tuh dia tuh bukan pengen dapat tarifnya sebenarnya tuh. Jadi tujuan akhirnya tuh adalah dia tuh ingin ngepush China gitu kan lawan utamanya tuh China gitu. Ya, sedangkan China sendiri kan mulai pinter tuh manuvernya kan ke negara-negara lain. Nah, inilah yang terjadi kan. Jadi akhirnya saya bilang tuh sebenarnya tuh perang tarifnya ini sebenarnya tuh ada di balik perang tarif itu ada tujuan besar.
Ya, akhirnya kan saya kembangkan lewat YouTube, lewat apa. Dan banyak yang ngomong, wah gara-gara perang tarif ini nanti jadi inflasi. Kan ketakutan pada inflasi nih. Bahkan Powell sendiri kan menunda penurunan suku bunga yang harusnya terjadi di 2025. Akhirnya ditunda karena terjadi kekhawatiran. Kekhawatiran karena perang tarif ini mengakibatkan adanya lonjakan inflasi. Saya bilang waktu itu nggak bakal ada lonjakan inflasi. Tidak terjadi lonjakan inflasi di Trump poin 1.0. Saya tesisnya seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat ternyata memang kebuktian ya. Ini di Trump 1.0 itu kita nggak ada lonjakan inflasi, bahkan cenderungnya menurun inflasinya, flat lah gitu ya. Dari yang Januari 2024 ke 2025, baik yang PCE ini, core PCE ini kan yang dipakai sama The Fed ya. Sedangkan kalau yang CPI-nya juga nggak terjadi kemana-mana, malah cenderung menurun gitu. Nah, tesisnya mulai terbukti nih gitu kan. Kekhawatiran-kekhawatirannya seperti terakhirnya kan, oh ditunda nih perang tarifnya, dimundurin lagi, takutnya nanti beberapa bulan kemudian. Nah, kita cek juga sampai sekarang pun juga ternyata tidak jadi lonjakan inflasi. Nah, inilah sebenarnya tuh skenario mulai ya. Jadi artinya tuh tulisan saya di awal tahun ini tuh on point ya, sesuai gitu jadi artinya. Oke, saya juga nulis bahwa ini fase keduanya. Tadi kan fase pertama volatil ya. Volatil karena kebijakan transisi dari pemerintahnya. Dari yang dulu Biden ke Trump. Belum lagi Indonesia juga kan dapat presiden baru Pak Prabowo ya. Pasti ada transisi juga. Jadi tahun transisi ini pasti bukan tahun yang eh, banyak kebijakan-kebijakan yang berubah. Volatilitasnya tinggi gitu ya. Tapi kita harus simak kebijakannya itu apa. Tujuannya besarnya buat apa. Nah, di mulai itu nanti yang saya expect ke depannya itu adalah masuk mulai fase kedua. Nah, ini sebenarnya tuh sudah mulai on progress. On progressnya sudah mulai terjadi nih di sini. Begitu kemarinnya sudah mulai likuiditas itu sudah mulai ngalir nih. Ya di apa? Di saya nggak bisa nulis kenapa ya nih ya. Bentar, bentar, colornya merah. Nah, ini udah mulai terjadi nih. Ya likuiditas yang asing tuh mulai masuk rotasi dari sekian banyak hari ini sudah merah terus gitu kan, dihantam terus kita merah 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 merah, bahkan dari awal tahun tuh merah terus. Ini sudah mulai asing masuk, terjadi demo kan waktu itu kan, jadi akhirnya asing mulai keluar lagi dan terjadi pergantian menteri keuangan gitu. Asingnya ada keluar tapi satu hari terakhir ini sudah mulai masuk lagi nih gitu. Nah, menurut saya ini sudah mulai on progress, fase kedua ini sudah mulai pelan-pelan mulai. Kenapa? Karena saya bilang kan di Amerikanya sudah mahal valuasi yang pertama ya. Udah gitu yang keduanya dia kenapa valuasi udah mahal? Dia cari return lagi kan ke tempat keluar yang returnnya tuh lebih besar. Karena kalau semakin mahal kan return makin kecil. Terus yang kedua, the Fed probabilitas untuk cut rate-nya tuh semakin tinggi, sudah sampai ke 3 kali. Jadi itu yang men-trigger kan. Tadi kan saya udah bilang bahwa di skenario-nya itu yang men-triggernya itu adalah Fed potong suku bunga. Nah, inilah yang nanti mendasari ke depan saya prediksi likuiditas ini makin banyak nantinya. Ya, makin ngalir ke depannya. Ini on progress sih. Jadi skenario-nya yang saya artikel di awal tahun ini masih on progress. Nah, kapan sih triggernya? Saya bilang kan, di sini kan kalau begitu ada indikator bermunculan nih. Ya, fase satu kan perang tarif tuh, indikatornya bermunculan nih yang buruk-buruknya kan, mulai itu kan akhirnya apa namanya tuh eh, inflasi mulai melandai, melandai tapi tetap tinggi ya, melandai tinggi ya, nggak artinya nggak ada lonjakan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Udah gitu penganggurannya, unemployment rate-nya mulai naik gitu kan. Ya, mulai kerasa tuh biarpun belum melonjak tinggi sekali, mulai pelan-pelan gradual mulai menaik gitu kan. Nah, akhirnya ini yang men-trigger ke depannya prediksi saya tuh the Fed ini akan semakin agresif menurunkan suku bunga. Saat ini belum. Ya, saat ini tahun ini Fed itu belum potong suku bunga loh Bapak Ibu. Ya, jadi artinya ini ruang ke depan ini masih sangat terbuka lebar. Jadi ekspektasi aja terakhir aja kan saya udah ngomongin bahwa Fed akan potong 3 kali ya. Ini satu, dua, tiga sampai dengan Desember. Nah, masih ada volatilitas nggak? Saya expect sih mungkin masih ada ya, tapi bisa jadi mungkin dari apa angka penganggurannya tadinya tuh diekspektasi lebih tinggi, ternyata agak menurun dulu
Bisa jadi katanya nanti makin turun, makin maju lagi ke depan, jadi nggak jadi 3 kali. Bisa gitu, ya. Market tuh bisa seperti itu. Tapi alhasil ke depan ini saya tetap prediksi bahwa nanti ke depan, mungkin di tahun 2026, The Fed ini akan semakin agresif nanti menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena kondisi di Amerika sendiri sedang tidak baik-baik saja. Itu kan, yang kalau kita ngomongin. Nah, apakah itu jadi bad news atau good news? Ya, ibaratnya gini, kalau cut itu kan kondisi ekonomi itu lagi lemah. Jadi sama seperti obat lah. Kita dikasih obat apakah bad news atau good news? Ya bad news dong. Dikasih obat itu kan artinya kita ada penyakit gitu kan. Kita lagi sakit gitu. Sama juga ekonomi itu lagi sakit gitu. Nah tapi biasanya karena dikasih obatnya mungkin baru cutnya sekali, 2 kali atau hanya dalam dosis yang kecil. Itu biasanya tuh suka ada namanya tuh lonjakan dulu. Atau enggak market tuh suka ekspektasi dulu. Ya itu yang saya sebut mungkin bisa jadi orang tuh akan euforia dulu, akan masuk ke fase euforia gitu ya. Beranggapan bahwa wah ini luar biasa ekonomi udah mulai pulih nih gara-gara cut rate nih. Nah, tapi ternyata di kedepannya mungkin ekonomi ini akan makin jelek sebenarnya tuh kalau kita ngomongin dan akhirnya di sana realitanya akan mulai terwujud tuh kelihatan. Nah, ini yang saya sudah ngomongin ya dari awal tahun tuh skenario ini dan mungkin terjadinya baru sekarang. Saya tadi ekspektasi mungkin di tengah tahun lah, tapi ternyata mundur ya, sekitar 6 bulan mungkin ke awal tahun depan lah. Ya, ini prediksi saya balik lagi ya. Tapi transisinya sudah mulai kelihatan ke arah sana. Jadi masih skenario itu masih on track ya, yang saya pernah buat ini masih on track. Nanti saya jelaskan lebih detail lah di belakang ya. Nah, lalu fase ketiganya baru setelah nanti potong suku bunga, akan ada euforia dulu, nanti ekonomi kelihatannya ternyata jelek, akhirnya marketnya mulai turun lagi. Nah, setelah itunya baru muncul namanya itu long bullish fase ketiganya tuh di emerging market. Jadi long bullish apakah di 2026? Belum tentu. Bisa jadi mungkin setelahnya. Apakah di 2027, 2028 mungkin ya. Gitu kan kalau kita ngomongin. Kita tinggal lihat tergantung seberapa cepat nanti fase euforianya dan seberapa cepat nanti marketnya akan jatuh dulu. Ya akan reset apa akan turun dulu. Ini prediksi saya ya. Biasa-biasanya seperti itu. Tapi mungkin bisa salah nggak? Bisa jadi salah. Bisa jadi ekonominya ternyata nggak seburuk yang dibayangkan. Bisa jadi soft landing ceritanya tuh. Ya, ternyata penganggurannya tuh nggak melonjak seperti layaknya waktu COVID. Sehingga The Fed sendiri pun cukup agresif, tapi agresifnya tuh nggak agresif sekali. Cut-nya mungkin secara gradual terus cut. Nah, kalau seperti itu mungkin ekonomi belum tentu akan crash. Bisa jadi nanti akan ada koreksi dulu, euforia dulu biasanya, akan ada koreksi, baru nanti akan long bullish ke depannya. Nah, itu ya yang akan saya nanti update ya, Bapak Ibu semua ya. Karena saya masih belum bisa katakan bahwa nanti akan ada crash besar, setelah naik euforia akan ada crash besar atau koreksi. Nah, itu nanti saya akan update bertahap ya. Mungkin nanti di hints ya. Jadi balik lagi ini tapi skenarionya masih tetap intact dengan apa yang saya sudah buat di awal tahun. Ya. Nah, fase ketiga ini yang kita tunggu. Fase di mana kita membeli saham-saham yang kita untuk long term ya Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa jadi dari sekarang bisa jadi ya. Karena saya pikir sih akan ada fase di mana kita akan menerima bullish dulu ya. Gitu. Ini prediksi saya ya. Oke. Nah, tanggal 4 April nih saya juga buat ya. Waktu itu kan ada artikel di Stockbit di saat semuanya lagi fear semua gitu kan. 4 itu kan lagi libur panjang Lebaran ya. Ini kan market dibuka langsung downnya tuh berapa persen tuh turunnya. Ya, mungkin teman-teman masih ingat nggak tuh waktu itu? Semua ngomongin Indonesia gelap. Cash aja dulu katanya tuh kan. Perang reciprocal tarif tuh dari Trump tuh tanggal 2 kan langsung diumumin kan. Nah ini tuh saya bilang justru positif. Berita ini berita positif saya bilang tuh. Justru terbalik. Kalau saya tuh call buy di saat seperti ini. Ya di saat semuanya ngomongnya cash aja dulu. Nah ini justru jadi peluang kalau yang saya all in di sini ya. Sampai sekarang saya masih tahan tuh sahamnya sampai detik ini ya saya udah untung lumayan juga. Tapi intinya yang ikutan bareng sama saya sudah menikmati lumayan lah gitu ya kalau kita ngomongin. Nah ini yang akan saya nanti gradually nanti nanti ke depan ini saya akan update ini di Hints ya banyaknya artikel-artikelnya seperti ini yang saya coba mengkawal nih buat Bapak Ibu semua ya. Lalu di berita tadi di yang tanggal 4 ini tuh saya ngomong bahwa sebenarnya tuh di XY itu tuh akan turun. Banyak yang ngomong wah nanti di XY bakal mahal. Kenapa? Karena perang tarif semua.
likuiditas makin mengering, nanti semua balik ke sana semua. Jadi ketakutan akan ada inflasi, nanti suku bunga nggak turun. Nah, banyak yang ngomong seperti itu, tapi ternyata ya yang saya prediksi ini di EXO-nya justru nanti murah. Saya ngomong bahwa ini tuh by design sebenarnya tuh sama Trump ingin mendorong Amerika resesi dan Trump sendiri menginginkan dolar murah dan suku bunga rendah. Saya bilang tuh. Itu di awal tahun saya ngomong dari tanggal 4 April dari Januari juga saya udah ngomong sih. Tapi di 4 April saya penegasan lagi waktu lagi crash dan terbukti di XY-nya turun tajam ya, Bapak Ibu semua ya. Turun tajam sampai sekarang di XY ini udah 97, yang tadinya hampir 110 ya kalau kita ngomongin. Nah, ke depan gimana di XY-nya? Saya ekspektasikan di XY ini akan makin turun lagi ya. Ini yang membuat nanti kita long bullish di emerging market. Bertahap ya tapinya ya, nggak langsung sekaligus. Bisa jadi ada volatilitas dulu naik lagi, turun dulu naik lagi gitu ya, bisa jadi. Tapi saya expect ke depan ini di XY ini akan makin menurun. Artinya kita rupiah akan menguat gitu ya. Kalau kita ngomongin dan dolar akan melemah ya. Ini masih udah apa sesuai skenario. Dan ini akan menguntungkan buat IM dan berkah untuk Indo. Dia di tulisan tadi tanggal 4 April ini tuh saya bilang tuh nanti kan Trump ingin postur inflasi rendah ya dan dengan cara mengejut energi kotor. Nanti ini akan tidak akan membuat inflasi gila-gilaan. Banyak yang mengkhawatirkan tuh kan, banyak yang mengkhawatirkan inflasi gila-gilaan, tapi justru saya kebalikannya. Saya bilang tuh, ya justru Trump ingin melemahkan ekonomi berujung pada inflasi rendah dan sejadi dalam jangka pendek inflasi akan meningkat tuh, tapi ujungnya pelemahan ekonomi berimbas pada rendahnya inflasi. Nah, ini terbukti ya. Dan Trump ingin mengenjot sebagai tarif sebagai alat negosiasi. Apa yang saya sudah ngomongkan juga kan lewat YouTube, lewat apa saya update tuh bahwa sebenarnya tuh Trump tuh bukan pengen dapat tarifnya, tapi dia tuh ingin ya tujuan akhirnya itu adalah China. Dia ingin melemahkan ekonomi China. Dia ingin industrinya banyak yang keluar, yaitu dengan cara gimana? Dia merebut kembali kolonisasi di masih apa yang sudah saat ini kan sumber daya itu direbut oleh China ya. Misalkan contoh Indonesia, sumber daya alamnya banyaknya diambil oleh China gitu kan kerjasamanya. Nah, Amerika ingin dengan Indonesia, lu harus kerjasama sama gue gitu kan, sama sama kita. Dan terbukti kan dikasih tarif lebih rendah kita. Nah, itu menjadi justru jadi berkah untuk kita. Ya itu yang saya bilang kan. Banyak yang orang justru merasa takut atau enggak mungkin tarif itu wah kacau lah gitu kan. Justru saya lihat ini jadi berkah buat kita gitu. Ya. Oke. Nah, itu yang update ya. Tadi kan dari yang cerita tanggal awal tahun sampai sekarang. Jadi artinya ini masih on track, kita masih dalam ceritanya tuh likuiditas ini nanti akan semakin membanjiri ke emerging market kan poin utamanya ke sana. Tapi kapan? Ya kita tinggal tunggu karena ini masih on progress, masih volatil. Apakah di akhir tahun mulainya atau nggak di awal tahun depan? Ya saya nggak pernah bisa memprediksi waktu tepatnya ya, tapi menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya koreksi saat ini justru jadi kesempatan ya buat kita ya kalau ada koreksi. Saya udah bilang berulang-ulang kali ya. Apakah sampai Oktober akan ada volatil? Saya masih ekspektasi mungkin masih akan ada volatil. Ya karena kan CPI kita perlu uji juga kan di Amerika. Apakah nanti mungkin pelemahan ekonominya ternyata eh, nggak menakutkan yang dibicarakan orang-orang. Jadi cut rate-nya mungkin yang tadinya 3 akan berkurang lagi jadi 2 lagi. Bisa jadi berubah lagi. Tapi yang September ini hampir kemungkinan besar di-cut sih. Ya hampir di-cut. Sekarang kan market lagi price in tuh 3 kali cut kan. Ya nanti ke depan bisa jadi mungkin cuma 2 kali cutnya, bisa jadi yang Novembernya nggak jadi, bisa jadi Desember aja. Ya kita nggak tahu, tapi yang pasti tahun ini adalah tahun yang volatil ya. Kalau ada koreksi itu jadi kesempatan buat kita untuk collect barang yang murah menarik ke depan. Nah, yang terakhir nih ada ceritanya tuh tentang Menteri baru nih keuangan kan kemarin saya sudah update, saya ingin update lagi lebih dalam kan tentang Pak Purbaya ini tarik 200 triliun dari BI ke Nambang. Ini banyak kontroversi saat ini kan. Karena teman-teman kan harus tahu bahwa di dalam kebijakan itu kan ada namanya tuh moneter, ya, ada namanya tuh moneter, ada namanya tuh fiskal. Nah, harusnya kalau Kemenke ini kan ngurusin fiskal kan, ya. Nah, yang ngurusin moneter ini siapa? BI. Ya, ini harusnya yang lebih relate-nya tentang supply money, ya, tentang cetak uang, tentang mungkin ibaratnya tuh supply M2 supply yang diomongin sama Pak Purbaya ini sebenarnya tuh harusnya diurusin oleh moneter.
Ya, tapi kok kenapa Pak Purbaya ini jadi ngurusin moneter gitu kan? Atau kalau gitu nggak BI-nya nggak independen lagi? Ada yang ngomong seperti itu. Ya, nah ini yang saya ingin jelaskan ya buat Bapak Ibu sekalian. Konteksnya juga mungkin banyak yang salah paham. Ya, menurut saya sih saat ini koridornya Pak Purbaya ini masih berada di koridor yang beliau punya gitu ya kalau saya lihat. Ya, memang beliau lebih memperhatikan M2 juga. Harusnya yang lebih diperhatikan itu adalah BI ya, bukannya apa dari Pak Purbaya. Tapi Pak Purbaya ini kan setidaknya dia punya gambaran lah, jadi bisa ngedorong ke arah sana juga. Nah, menurut Pak Purbaya, perekonomian saat ini tuh ini tulisan saya di Hits ya. Saya kopas buat Bapak Ibu semua jadi biar tahu ya apa yang saya tulis ya. Eh, nah, ini ekonomi seret karena pertumbuhan M2-nya tertekan. Ya, menurut Pak Purbaya. Ya, M2 itu apa? M2 adalah money supply ya. Jadi kita tahu bahwa eh, perekonomian ini bertumbuh ini karena adanya uang yang beredar. Uang yang beredar ini berupa uang tunai, tabungan, deposito. M2 adalah darah bagi sistem ekonomi. Ya, kalau alirannya deras, konsumsi investasi bisa tumbuh. Kalau tersumbat, ekonomi tersendat. Gitu kan ya. Dan Pak Purbaya ini sekarang mulai ngeguyur nih M2-nya 200 triliun. Ada kekhawatiran juga. Apakah terjadi hyperinflation? Banyak orang ngomongin, wah ini akan berakibat buruk. Jangka pendek bagus. Tapi jangka panjang ini akan hyperinflation, ini bahaya nih gitu kan. Nah ini yang saya bahas juga nanti ya buat Bapak Ibu. Nah ini, kita lihat ya di era SBY, ini Pak Purbaya sering ngomong juga bahwa pertumbuhan rata-rata berkisar di 14 sampai 16%. Range-nya di sini 16%. Di sinilah ya. Jadi ini yang membuat akhirnya pertumbuhan domestik ini tuh konsumsi investasi ini berjalan. Jadi GDP ini konsisten bisa di atas 6% di zamannya Pak SBY. Makanya pertumbuhan ekonomi zamannya Pak SBY ini sangat lumayan, ya. Dan menurut Pak Purbaya, di SBY sektor swasta yang jadi engine of growth-nya. Pemerintahnya tidak. Pemerintahnya justru banyak bayar utang, ya, sehingga penurunan utang di era SBY ini terjadi, ya. Nah, di eranya Pak Jokowi ini, di eranya Pak Jokowi, M2-nya tuh ternyata lebih kecil daripada zamannya SBY. Puncaknya tuh 12-13 ini waktu COVID. Sisanya ini hanya di bawah sekitar 8%, 8 sampai 6 sampai 8%. Jadi rata-rata tuh di bawah. Ya, beda dengan zamannya SBY. Dan yang mendorong tuh adalah pemerintah, gitu kan. Sehingga cetak uang lah pemerintah, gitu kan ya. Swastanya kurang nggak bergerak, sehingga yang menjadi engine of growth-nya itu adalah pemerintah. Tapi di eranya Pak Jokowi, GDP ini cuman hanya berkisar kurang dari average 5%. Beda dengan zamannya Pak SBY bisa di atas 6%. Nah, inilah yang bedanya ya, engine of growth-nya yang di zamannya Pak Jokowi. Jadi zamannya Pak Jokowi ini yang ngedorong pemerintah. Nah, nah, sekarang gimana nih? Ternyata M2 supply money-nya tuh kita rata-rata tuh di Juli ini tuh di bawah 8%, di bawah 6% bahkan. Jadi seret. Bahkan dalam apa yang terakhir ini tuh ya, kalau saya dapat datanya tuh yang dari presentasi Pak Purba ya, ini di Agustus ini tuh bisa menyentuh ke nol, hampir ke nol nih. Ya kalau kita ngomongin ke 500 triliun sih ini ya, hampir mendekati itu ke nol. Oh ya ini nol nih. Ya, ini berarti kan seret banget nih. Kita lihat nih, kenapa tahun 2024 pertengahan itu tuh anjlok ekonomi kita kerasa berat ya? Karena M2 supply money-nya tuh ke nol nih. Ya di sini nih jelek gitu kan kalau kita ngomongin sempat ada bernapas dulu karena M2 supply-nya tuh bagus, makanya Pak Purwobaya waktu bilang waktu di LPS dia lihat oh udah bagus nih naik udah oke lah, ternyata turun lagi gitu kan. Nah, apa sih penyebab gitu kan, nah ini yang saya nanti coba kenapa kita sini mengeri ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan jauh sekali nih di zamannya Pak Jokowi Pak ini nih Pak SBY ya, di zamannya Pak SBY rata-rata M2 supply money-nya tuh tinggi segini ya. Kalau zamannya Jokowi cuma pas lagi COVID aja udah gitu turun drastis nih. Ya di sini di bawah rata-rata tahun 2023 sampai 2025-nya. SBY juga ini turun. Ya teman-teman harus tahu ya, M2 supply ini tuh tergantung juga gara-gara asing ya, likuiditas asing ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cuma hanya
likuiditas dalam negeri, tapi juga ada ekses lebih dari asing. Ya, jadi contohnya tadi ya saya bilang kan likuiditas nanti akan mengalir dari Amerika ini, begitu ada cut rate nanti di Amerika. Sehingga nanti akan ada likuiditas ngalir ke emerging market. Tadi kan saya ngomong gitu. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi, Pak Purbaya ini masuk menjadi Menke, kalau menurut saya ini timingnya pas. Ke depan ini, saya prediksi akan ada namanya itu likuiditas yang banyak. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu apakah akhir tahun atau tahun depan sudah mulai. Karena kan September ini kan diprediksi sudah mulai cut rate nih nanti di apa eh, di Amerika ya kalau kita ngomongin tuh. Nah, itu mulai itu nanti risk on ya mencari itu aset-aset yang lebih eh, returnnya tuh lebih tinggi. Nah, kenapa kok di zaman SBY ini sempat juga terpuruk nih? Kalau kita tahu bahwa apa ya, ini kan zamannya global financial crisis, terus zamannya waktu COVID ya. Ini sebelum cetak uang ya, kalau kita ngomongin itu suku bunga The Fed itu sangat tinggi, mulai naikin terus. Jadi sebelum terjadi global financial crisis, Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa suku bunga di Amerika tuh naiknya tinggi sekali karena sudah terjadi inflasi. Naik, 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 muncullah global financial crisis. Sebelum COVID juga tuh sama, suku bunga dinaikkan, naikkan, naikkan, naikkan terus sehingga likuiditas ini tuh makin seret, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak heran ya kalau kita ngomongin. Jadi memang nggak bisa kita salahkan juga Menke yang lama ataupun BI ya apa BI-nya nggak bisa kita salahkan juga. Kenapa? Karena globalnya sendiri pun juga terserap semua akhirnya likuiditas itu kan balik semua ke Amerika karena kenaikan suku bunga The Fed ya. Nah, itu yang menyebabkan jadi akhirnya likuiditas itu mengering di Indonesia. Inilah makanya jadi kontraksi. Iya. Nah, cetak uang tuh semua berbarengan kan. Amerika cetak uang, ya. Udah gitu waktu itu global financial crisis semua cetak uang lagi. Si Amerika ini yang membuat excess liquidity itu mulai muncul tuh di Indonesia. Jadi kita nggak bisa salahkan juga pemerintah sebelumnya kalau menurut saya. Tapi ada peranan juga di sana ya. Jadi ada double peranan ya, double peranan dari luar negeri, dari asing terutama di Amerika, dan ada peranan juga dari domestiknya. Lah, kenapa kan kalau gitu udah aja kalau asingnya kabur kita aja udah naikin likuiditasnya. Nah, apakah bisa seperti itu? Nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa naikin? Nah, saya akan ceritakan ya lebih dalam ya. Nah, penyebab likuiditas mengering dalam beberapa saat ini tuh teman-teman harus tahu ini saya sudah bahas juga di artikel saya di YouTube ya. Saya di YouTube waktu awal tahun malahan ya. Saya udah ngomong ya di awal tahun di Januari bahkan saya udah ngomongnya. Kalau kita lihat apa penyebab likuiditas mengering ini tuh selain dari the Fed, ini ada faktor dari dalam negeri juga, yaitu SRBI. Ya, BI mengeluarkan namanya itu SRBI. Kalau pemerintah mengeluarkan namanya itu SBN. Ya, nah, SBN ini untuk membiayai defisit fiskal ya, belanja negara gitu kan. Ini pemerintah gitu kan. Supaya teman-teman tahu. Nah, kalau yang SRBI ini diterbitkan oleh BI ya. Nah, mulai tahun 2023 BI sendiri mulai menerbitkan SRBI dengan bunga yang cukup menarik. Kalau kita ngomongin ya, bunganya menarik sehingga likuiditas yang paling terserap itu bukannya asing. Kita lihat nih asing tuh pertumbuhannya ya. Dari 2023 sampai ke 2025 nih asing ini nggak signifikan. Beda dengan perbankan nih. Ya, perbankan ini terserapnya tuh hampir ke 500, hampir ke 600 triliun kurang. Ya bayangkan tuh dari yang tadinya di bawah 100 triliun terserap semua uangnya ke BI. Ya bahkan ada non-bank juga sudah mulai ini hampir total di atas 600 triliun. Nah inilah yang mengakibat kekeringan di pasar ekonomi. Inilah yang membuat jadi akhirnya likuiditas tuh nggak bergerak. Ya, memang ada tuh BI mulai intervensi akhir-akhir ini. Intervensi beli namanya tuh SBN. Ada istilahnya tuh burden sharing ya. Kalau kita ngomongin teman-teman sering ngedenger kan. Itu ada burden sharing. Burden sharing itu ibaratnya tuh dari bunganya ya. Bukan pokoknya yang burden sharing itu. Tapi ada operasi yang dilakukan oleh BI untuk membeli SBN. Nah, dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini justru BI sendiri pun juga menyerapnya tuh melalui SRBI. Jadi artinya tuh dia nggak beli SBN. Ada sebagian beli SBN, tapi terserap lagi juga oleh SRBI. Jadi artinya uang bank ini tuh, jadi contoh gini, BI
eh, menyerap SBN misalkan 100 triliun. Jadi artinya SBN dapat dong uang pemerintah kan, disalurkan dulu ke bank-bank gitu kan. Bank-banknya ini diserap lagi ke SRBI, ya sama aja bohong dong. Likuiditas yang tadinya keserapnya cuma apa BI ternyata ngasih ke SBN 150 triliun misalkan. Keserap ke sininya bisa sampai 500-600 triliun kan. Ya sama aja bohong kalau kita ngomongin. Likuiditas tetap mengering. Biarpun si BI tadi membeli SBN. Itulah yang terjadi dalam beberapa saat ini teman-teman dari Januari. Ini udah jadi nah, kenapa nih BI harus mencetak SRBI gitu kan? Kenapa ini likuiditas harus mengering? Karena balik lagi ya, kondisi pasca pandemi ini uang terlalu longgar. Ini yang mengakibatkan akhirnya inflasinya tuh melonjak tinggi dan BI jangan sampai memicu inflasi, jadi diserap tuh lewat SRBI. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, supaya inflasinya nggak terlalu tinggi. Ingat nggak waktu kemarin, waktu COVID kan ada namanya tuh inflasi di Amerika tuh sempat hampir ke berapa persen tuh, tinggi sekali. Itulah yang mengakibatkan jadi akhirnya the Fed juga naikin suku bunga terus, dolarnya menguat, ada tekanan ke rupiah. SRBI tadi dipakai untuk menjaga rupiah, tidak jeblok. Kalau tidak punya uang, gimana mau intervensi, gimana mau kuat rupiahnya, lebih parah lagi, takutnya terjadi krismon. Jadi langkah ini sebenarnya tuh langkah yang harus dilakukan oleh BI. Jadi jangan serta merta menyalahkan juga, wah uangnya kenapa nggak dikasih? Karena semakin besar dana cadangan uang yang bisa di BI, makin bisa mengintervensi suku bunga. Artinya tuh bukan suku bunga, sorry, rupiah, kurs rupiah supaya tidak jeblok. Ya, nah inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai juga kita ngelihat bahwa, oh salah dong, likuiditas harus semuanya tuh di market semua. Nggak seperti itu. Jadi ada kapan kita harus narik, ada kapan kita harus membanjiri. Nah, siklusnya makanya saya tadi bilang, siklusnya Pak Purbaya ini siklus yang tepat. Karena likuiditas dari asing ini tuh udah mulai longgar. Jadi Pak Purbaya bisa mengalirkan lagi likuiditasnya. Otomatis kalau nanti asing likuiditas makin tambah ngalir lagi, M2 supply ini akan semakin tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang terjadi ya, siklus ya, semua juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat penyebab pengering itu adalah SRBI. Nah, tercatat ini dari data yang saya lihat dari Pak Purbaya presentasi. Sekarang di SRBI juga tuh hampir hampir 800 triliun. Luar biasa nih dari tahun tertinggi ya, hampir tinggi sekali dananya gitu. Kalau kita ngomongin tuh. Ya, berarti otomatis ya kalau kita ngomongin wajar aja di pasar itu kekeringan. Yang dulunya di tahun waktu COVID aja tuh penyerapannya cuma sekitar di bawah 400 triliun. Ini terserap sekarang tuh hampir 800 triliun. Ya Bapak Ibu semua. Ya, inilah yang terjadi gitu kan. Oke, nah pertanyaannya kedua nih, apakah 200 triliun ini kan jadi nanti hyperinflation ya? Tadi saya balik lagi. Kalau kita lihat penyerapan SBY ini 800 triliun, dana yang mengendap di pemerintah aja di luar SRBI aja itu hampir sekitar 400 triliun. Nanti saya ceritakan ya Bapak Ibu semua ya. Kita lihat nih, ini kan masih jauh tuh. Dulu waktu biasa-biasa aja kita dana SRBI ini kurang lebih cuma sekitar 200-an triliun lah average-nya nih kalau kita ngomongin tuh. Sekarang 800 triliun. Ya masih ada ruang untuk kita membanjiri market dengan ini ya kalau kita ngomongin dengan stimulus yang ada gitu kan dengan uang yang ada gitu. Jadi di saat sekarang yang sudah mulai easing semuanya DXY-nya makin melemah, rupiah juga otomatis kan akan menguat karena DXY-nya melemah ya. Ada kesempatan untuk nanti BI sendiri pun mulai cut rate lagi. Makanya kemarin mulai agresif tuh. Tahun ini udah 3 kali atau 4 kali lah BI udah cut rate. Saya prediksi nanti ke depan ini masih akan ada ruang untuk cut rate lagi. Begitu cut rate lagi, SRBI ini udah nggak menarik lagi untuk perbankan. Nanti makin lama makin banjir lagi ke market. Yang mudah-mudahan ke arah sana ya. Itu yang saya prediksikan yang didorong juga oleh Pak Purbaya. Nah, jadi artinya apakah Pak Purbaya melanggar apa kebijakan moneter? Tidak. Karena uangnya SRBI-nya emang nggak diganggu-gugat. Ini adalah uang BI. Sedangkan yang dipakai oleh Pak Purbaya ini bukan SRBI, itu uangnya pemerintah. Jadi beda konteks ya Bapak Ibu sekalian. Ya jadi ada dua likuiditas itu nanti yang dari BI ini akan belum dipakai, belum diturunkan ke market ya. Dengan cara gimana caranya mungkin bisa jadi lewat SBN lagi dibeli SBN-nya tuh oleh
si BI. Nanti SBN tuh akan dimasukkan ke bank gitu kan kalau kita ngomongin tuh. Ya. Nah, kalau dari apa dari pemerintah nanti akan mulai masukin lagi ke bank likuiditasnya. Itulah yang terjadi nantinya likuiditas itu akan mulai masuk lagi ke market. Ya. Nah, jadi 200T ini apakah termasuk QI? Tidak, karena tidak mencetak uang baru lagi. Ya, kalau kita kok sebutkan gitu kan. Ya. Nah, jadi apa sih 200T ini sumber dananya dari mana sih? Kalau kita lihat sumber dananya itu dari dana pemerintah di bank sentral. Jadi bukan SRBI ya kalau kita ngomongin. Ya, nah ini dalam pemerintah tuh dana pemerintah yang tersimpan di BI itu disebut namanya tuh TSA atau Treasury Single Account. Ya, isinya tuh bisa berasal dari penerbitan SBN, ya, penerimaan negara, pajak, bea cukai, dividen, dan pinjaman luar negeri. Nah, ini Bapak Ibu sekarang harus tahu. Jadi ini beda dengan SRBI ya kalau kita ngomongin. Nah, sumber dananya ini 200T ini dari mana? Dari katanya saldo anggaran lebih, yaitu apa? Akumulasi lebih sisa pembayaran anggaran-anggaran sebelumnya. Ya, kenapa? Karena mungkin belanja negaranya nggak efektif. Nah, saya sebutkan lagi ya, mungkin yang berikutnya ya. Nah, kenapa sal bisa lebih nih, gitu kan? Karena ada silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Yaitu belanjanya tidak terserap penuh. Dianggarkan sekian ratus miliar, ternyata belanjanya cuma 70%-nya. Penerimaan negara ternyata lebih tinggi. Waktu itu kan surplus terus kan Indonesia ya. Waktu zaman Jokowi kan sebenarnya kan komoditas cukup tinggi, surplus terus tuh. Ya, penerimaan juga akhirnya lebih dari target, misalkan seperti itu. Ya, akhirnya terus ada akumulasi selisih pembiayaan. Misalkan pemerintah juga bisa jadi tarik utang lebih awal, front loading. Kan tahun ini, tahun depan. Oke, ya. Sebentar, Pak Teguh ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Sepertinya ada gangguan koneksi di Pak Andre. Oke, saya coba hubungi Pak Andre dulu. Hmm. Ya, sebentar.
Oke, sorry keputus nih. Oke, kita mulai lagi ya sebentar ya. Sampai mana tadi ya? Sampai yang ini ya, tadi ya. Ya, Pak, betul, Pak. Soalnya bi ya. Oke. Nah, jadi dana, jadi ibaratnya pemerintah itu bisa tarik utang lebih awal gitu kan. Misalkan tahun ini kan ada restruktur tuh sekitar mungkin hampir 800 gitu kan. Jadi dia tarik utangnya lebih awal gitu. Jadi dananya parkir dulu gitu. Ya kan belum terpakai, sedangkan anggarannya kan masih berjalan nih, setahun ini kan masih belum beres gitu. Nah jadi artinya ada uang lebih juga kan, gitu kan. Itu yang dimaksud oleh Pak Purbaya, itu kan kita harus bayar, kita udah nerbitin SBN, oh, kita udah bayar bunga loh itu ya, jadi artinya kan dosa juga kata Pak Purbaya seperti itu. Nah ya bisa dipahami ya teman-teman ya, jadi bisa dari dana silpa, ya akumulasi silpa, bisa jadi akumulasi karena front loading lebih awal. Ya, bisa jadi dari sisa hasil penjualan aset atau privatisasi ya, jual jual aset, bisa juga dari dana hibah ya dan lain-lain. Nah, jadi inilah yang sebutnya bukan SRBI ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi artinya berbeda konteksnya. Banyak yang menyamakan, wah ini Pak Purbaya mengintervensi QI ini, mengintervensi moneter nih. Enggak. Itu dana pemerintah yang ada di BI. Dan SRBI beda lagi ya kalau kita ngomongin ya. Nanti si BI ini bisa gimana cara untuk supaya likuiditasnya ngalir melalui SBN lagi, melalui pemerintah. Dibeli SBN-nya oleh si BI ya kalau kita ngomongin. Dan saat ini masih ada sekitar 800 triliun yang ada di BI ya, SRBI ya. Gitu kan. Berarti kalau kita ngomongin masih eksesnya tuh masih sangat tinggi ya. Jadi masih parkir tuh dananya ya kalau kita ngomongin. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dari prestasi Pak Purbaya juga, kalau kita lihat di tahun 2018 ini, rekening yang dana lebih di pemerintah itu ada dari 400 triliun ini tuh melonjak sampai ke 2025 sempat 1 triliun ya, sampai 800 miliar. Berarti artinya penyerapan anggaran belanjanya tuh nggak baik ya di pemerintah yang kemarin-kemarin tuh ya. Nah, bisa jadi kenapa? Saya memahaminya gini, kalau kita lihat ya, satu fase Pak Prabowo jadi apa pemerintah yang baru itu adalah fase transisi. Kementerian pun banyak yang baru, pergantian orang-orang. Ini jadi makanya penyerapan anggaran tidak maksimal di semester pertama. Sehingga dananya tuh bisa mengendapnya tuh sangat tinggi sekali nih, bisa sampai 1 triliun lebih loh. Ya, ini luar biasa gitu kan, rekor kalau kita ngomongin ya, dana yang belum mengalir ke bawah kalau kita ngomongin tuh mengendap di mana mengendapnya ada yang di Bank BI. Bank BI di Bank Sentral mengendapnya sempat rekornya 600 triliun. Sekarang ini sekitar 450 atau 400 berapa kata Pak Purbaya tuh yang mengendapnya. Seperti Juli 530. Terus di bank umumnya juga mengendap juga nih ada 300 atau 400 ya kalau kita ngomongin. Jadi artinya ini kan dana nganggur ini yang BI ya terutama ya. Ini di BI ini eh, dananya nganggurnya adanya di bank sentral kalau kita ngomongin ya di Bank Indonesia. Ini yang harus dikembalikan ke si bank umum. Nah, masalahnya bank umum mungkin ekses lebih 400 triliun ini yang ditaruh oleh si pemerintah juga ini ditaruhnya di SRBI. Ya, jadi artinya duit yang di SRBI ini semua ngedon di SRBI semua. Ya, kalau kita ngomongin kenapa bank-bank ini nggak mau lakukan financing kredit keluar. Bayangin aja, SRBI kasih bunganya tinggi. Saya daripada ngasih kredit keluar yang resiko NPL-nya tinggi, lagi ekonomi nggak bagus, lebih ya udah enak aja mendingan taruh di SRBI. Nah, itulah yang membuat jadi akhirnya penempatan bank di SRBI ini sangat tinggi sekali. Bisa jadi dana pemerintah ini semua sebenarnya tuh segitu ada di SRBI semua. Kalau kita ngomongin ya, ada di si bank sentral semua, bukan SRBI, ada di bank sentral semua gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, ini yang lagi mungkin didorong. Sorry, ini bank yang pemerintah sih nggak mungkin di SBI, yang banknya di SBI ya. Jadi akhirnya semua uangnya pokoknya ada di bank sentral aja. Nah, ini yang nanti akan perlahan-lahan didorong untuk dikembalikan likuiditasnya ke market lagi, ke ekonomi. Nah, inilah yang
jangka pendek harusnya nanti akan terasa konsumsi, ya perbaikan ekonomi, nanti akan mulai kerasa tuh pelan-pelan ekonomi itu. Biasanya berapa lama? Kalau biasanya sudah kalau saya lihat dari presentasi Pak Purbaya bisa sampai 2 sampai 3 bulan ya ke depan ya. Bisa jadi mungkin di akhir tahun ini sudah mulai kerasa. Nah, ini yang kita expect ya Bapak Ibu sekalian, ini akan terjadi gitu ya. Nah, Pak Purbaya sendiri pun punya ada dua mesin nih yang diomongin kan seringkali diomongin bahwa zamannya Pak Jokowi katanya tuh pemerintah, zamannya SBY itu adalah swasta. Ya gimana cara ngegerakinya gitu kan? Kalau prediksi saya yang pertama tuh kalau ngedorong likuiditas saja itu tanpa diimbangi dengan belanja pemerintah itu akan sama aja bohong. Karena yang diciptakan itu adalah kebutuhan uangnya, suplai uangnya kan. Suplai uangnya ada, tapi kalau permintaannya nggak ada juga nggak bakal ada. Nah, permintaan ini akan didorongnya lewat belanja pemerintah. Apa yang akan disaring oleh Pak Purbaya ini yang saya lihat cukup bagus langkahnya luar biasa sih. Orang-orang lapangan sih gini ya kalau kita sebut ya. Dia akan fokus jangan sampai ada sisa uang lagi yang pertama likuiditas ngalir. Terus yang kedua dia akan bentuk namanya tuh eh, bersama Menteri Koordinator bidang perekonomian dan Menteri Investasi akan membentuk tim khusus bernama Tim Akselerasi Program Pembangunan mereview percepatan. Jadinya tuh nanti kan ini kan banyak kementerian baru ya penyerapan anggarannya belum banyak pergantian-pergantian orang. Nanti bahkan Pak Purya bilang nanti di setiap departemen kita kasih lah di setiap kementerian kita kasih apa orang-orang keuangan lah yang akan membantu memfasilitasi supaya penyerapan anggaran itu harus cepat keluar. Nah, inilah yang menurut saya tuh nanti fokusnya Pak Purbaya justru akan ada di sini. Sehingga ini harus keluar, harus cepat, harus belanja, harus cepat. Nah, ini akan mendorong demand dari pemerintah. Ya, dengan cara program-program apa? Dia ada tambahan program-program yang sudah dilakukan ya. Seperti contohnya Pak Erlangga juga sudah bikin namanya tuh paket ya kebijakan ya. Ada insentif-insentif untuk misalkan magang ya, insentif magang karyawan magang katanya tuh ya. Sejumlah program bertujuan meningkatkan produktivitas ya katanya tuh ya. Perpanjangan bantuan pangan 3 bulan ke depan itu nanti akan keluar juga gitu kan. Terus perluasan insentif pajak yang tadinya cuma pada apa di sektor tertentu akan mulai diperluaskan lagi ada insentif pajak ya PPH ya. Udah gitu akan ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kecelakaan kerja, kematian nanti yang didorong untuk yang mitra yang lepas ya. Mungkin kayak ojek online gitu mulai kerasa juga ya pemerintah 50%, terus 50%-nya dari perusahaan dan lain-lainnya lah. Kalau kita lihat ada program-program karyawan magang juga kalau nggak salah tuh di 50% dibayar oleh pemerintah ya kalau kita sebutkan. Jadi ini yang nanti akan mendorong pelan-pelan tuh eh, dari ekonomi realnya tuh bergairah lagi gitu ya. Nah, ini kebijakannya kalau menurut saya udah tepat karena ini yang dibutuhkan ya. Dan ini dari mesinnya yang pertama, mesin pemerintah. Nah, yang mesin yang keduanya dari swastanya gimana cara ngedorongnya? Ini yang akan terjadi zamannya Jokowi, ini akan terjadi kalau menurut saya, yaitu akan dan antara yang didorong untuk jadi penggerak swasta. Ya, dan antara ini kalau menurut saya, ini Pak Purbaya juga lihatnya bagus gitu, Pak. Terutama Pak Prabowo-nya ya, ini menurut saya sih luar biasa ya idenya, ya. Yaitu menggunakan Patriot Bond ya. Dengan kata lain, konglomerat-konglomerat disuruh berkontribusi ini mulai itu dana yang tadinya swasta tuh yang nggak mau gerak nanti mulai masuk ke proyek-proyek strategis nasional yang tadinya mungkin hitung-hitungannya itu nggak masuk membutuhkan insentif dari pemerintah ini di sini akan jadi mutualisme justru kayak misalkan contohnya yang mungkin return yang nggak menarik seperti PLTS pembangkit listrik tenaga sampah ataupun yang mungkin kilang minyak dan lain-lainnya lah yang industri-industrinya tuh yang ibaratnya buat untuk harus wajib ya tapi kan investasinya tuh returnnya tuh nggak sebaik ya yang ke sektor-sektor yang lain misalkan ya jadi akhirnya tuh diberi insentif dan didorong lewat dana ini saya lihat ini yang akan menjadi lapangan kerja itu akan tercipta lebih banyak gitu kan ya ke depannya dan sektor swasta pun juga akan bergerak lagi. Nah, inilah dua mesin yang dimaksud kalau saya lihat dari pemaparannya asal eksekusinya bagus ya kalau menurut saya sih dua hal ini justru menjadi katalis yang sangat kuat ke depannya ya Bapak Ibu semua. Belum lagi dorongan dari likuiditas asing yang akan masuk. Ya, jadi kalau menurut saya sudah on the track. Ya, jadi dalam apa namanya tulisan saya ya di Hints ya
saya bikin artikel ini tulisan saya ya. Jadi saya bikin prediksi nih antara euforia dan realitas ekonomi. Jadi nanti akan ada periode di mana teman-teman lihat bahwa wah ternyata bener nih kebijakan Pak Purbaya ini terus ngalir dan likuiditas asing mulai masuk. Wah, di market ini akan terjadi namanya itu euforia. Udah percaya pede banget gitu kan ya bahwa ekonomi itu akan bagus sekali, meroket sekali. Makin tambah pede lagi belanja all time high lagi. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti akan ketemukan ya. Apakah di akhir tahun atau tahun depan saya nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ini akan terjadi ya. Ini prediksi saya, balik lagi bisa jadi salah ya. Nah, tapi realitas ekonominya namanya market kan mendahului terlalu tinggi juga euforia ekspektasinya ekonominya belum catch up. Nah, inilah yang akan terjadi koreksi atau crash. Nah, nanti ini yang saya akan prediksikan bantu kawal ya, bantu kawal. Tapi yang titip saya pesen ya, nanti di saat market lagi euforia jangan FOMO ya Bapak Ibu sekalian. Justru FOMO-nya sekarang lagi koreksi, jangannya nanti gitu kan. Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya ke depan kita belajar lah. Saya juga kan pernah mengalami masa-masa FOMO ikut-ikutan. Wah rame, wah udah pede banget ternyata. Ternyata nyungsep ya kalau kita ngomongin tuh. Nyungsep, tapi nyungsep atau koreksi ataupun crash yang terjadi nanti itu tuh justru nanti jadi pemulihan untuk long term bullish yang tadi saya maksudkan apakah di 2027 atau 2026 akhir ya saya nggak tahu ya. Kita lihat nanti saya akan updatekan lagi sambil berjalan ya. Jadi skenario ini yang saya udah buat dari awal tahun itu ternyata sudah masih on track Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya pernah ngomong juga mudah-mudahan Indonesia masuk ke fasenya mana phase ya. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Kita open aja buat tanya jawab ya, Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan bisa terima nih, gitu kan? Oke, ini Oke. kita ya silakan Pak Faruk. Ya, ya. Sebelum tanya dulu Pak ya, soalnya ada Bu Vivi juga Pak. Oh, ada PV ya? Maka Bu Vivi. CVV dulu kali yang presentasi ya, Ci. Silakan, Ci. Hmm, Bentar, saya connect laptop dulu ya. Sok oke. jawab pertanyaan dulu aja, bentar-bentar. Ya, oke Bu Vivi. Oke siap Pak Andre, ini ada beberapa recap eh, pertanyaan Pak di kolom chat dari Pak Philip dulu nih Pak. Bagaimana nasib resiprokal Trump yang dikalahkan di pengadilan federal dan sekarang maju ke MA? Apa yang terjadi kalau MA menolak gugatan Trump? Terus Pak Philip juga nanyain tentang private placement-nya Pani, red issue Pani, bagaimana view-nya menurut Pak Andre? Mangga Pak. Oke, saya tadi pertanyaannya resiprokal tarif yang digugat Ya. DMA ya di Amerika ya, Pak. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi sih ngelihat harusnya sih nggak tingkat nggak apa ya Trump kalah itu kalau menurut saya sih kecil ya. Tapi andai kata kalau terjadi bisa jadi akan ada shock dulu ya. Shock dulu tuh. Jadi logikanya gini, nanti kan si pemerintah tuh harus balikin duit tuh. Balikin duit kan ke pengusaha kan kalau kita ngomongin. Berarti defisit makin tambah melebar tuh. Ya, defisit makin tambah melebar dalam jangka pendek, kemungkinan besar ada penundaan suku bunga dulu. Kenapa? Si Trump si pemerintahnya Donald Trump ini harus narik uang dulu kan, dia butuh yieldnya harus tinggi dulu. Gitu kan logikanya. Yieldnya dia harus naikkan supaya narik untuk narik likuiditas. Gitu kan obligasi. Jadi akan ada seperti itu kalau prediksi saya. Tapi ya hampir kecil sih kemungkinannya ya kalau menurut saya ya. Eh, eh, tapi itu hanya shock untuk short term. Tapi in long run-nya tetap dia ingin dolarnya murah, suku bunganya rendah. Kalau kita ngomong itu. Justru dia mengenjot namanya tuh mirip dengan strateginya Pak Prabowo. Dia fiskal ekspansif. Pak Purbaya ini kan orang tipikalnya itu adalah pro growth, fiskal ekspansif. Jadi artinya nanti mungkin fiskalnya akan naik, defisit fiskalnya akan naik, tetap dia jaga gitu kan supaya nggak tembus ke 3% gitu ya. Kalau menurut saya, prediksi saya, tapi akan dinaikin gitu bertahap gitu. Sambil nanti perekonomiannya mulai meningkat. Nah, perekonomian mulai meningkat ini kan dapat pajak gitu kan tujuannya. Nah, Donald Trump ini ingin hal yang sama.
Dia makanya potong pajak dulu. Sekarang makanya defisitnya kan akan meninggi dulu gitu kan, sakit dulu. Tapi nanti in the long run-nya dia ingin nariknya kan supaya defisitnya berkurang. Harapannya seperti itu gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, makanya ada sektor-sektor apa nih yang bagus nih? Kalau ada yang pertanyaan ke sana misalkan ya, ini nggak akan saya spill sekarang. Saya kan khusus untuk di hits artikel lah. Ada beberapa sektor yang menurut saya itu akan terjadi namanya itu super cycle. Nah, super cycle itu nggak semua komoditas ya, yang bisa jadi ya saya expect sih mungkin ada beberapa komoditas yang tertentu, terutama ada satu yang saya expect ini akan long long term akan terjadi super cycle. Dan tingkat probabilitasnya kalau saya pribadi sendiri ya terus terang di atas 70-80% ini kelihatannya sudah yakin confirm bahwa ini akan terjadi super cycle. Ya, ini nggak akan saya bahas di sini, tapi saya bahasnya di artikel. Satu komunitas itu gitu ya. Yang saya lihat view-nya bisa jadi sampai tahun 2030 ini akan luar biasa super cycle-nya. Ya. Tadi pertanyaan yang keduanya soal apa Pak tadi sorry Red issue Pani Pak, bagaimana Pak view-nya? Faruk? Red issue Pani Pak. Red issue pani tadi ya? Red Iya issue pani ya? betul. Masalah tuh. Oh iya, oke, red issue pani ini kalau menurut saya nggak ngikutin red issue pani, tapi saya sih agak terus terang ya, eh, upside-nya kan karena bagi saya tuh saya lebih senang yang red issue tuh yang eh, apa, yang nilainya apa nilai ini tuh lebih besar, delusinya tuh tinggi, ya semakin delusinya tinggi bagi saya makin menarik ya. Jadi kalau pandangan saya sih saya nggak mau pelajari pani, jadi saya nggak bisa kasih insight lah, gitu ya. Oke. Ini dari Pak Teguh, Pak Andre. Apakah angka SRBI itu termasuk sub-B atau hanya SRBI saja? Sorry Pak, gimana Pak? Apakah angka SRBI itu termasuk sub-B atau hanya SRBI saja? Oh, SRBI, SRBI sih. Oke, Gitu ya. oke. Ya, ya. Sembari kita menunggu menjawab pertanyaan yang lain, masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Bu Vivi dulu, Bu. Silakan, Bu, kalau ada yang mau ingin dipresentasikan, Bu. Ya, sebentar ya. Kita lihat komposit ya. Kompositnya nggak mau keluar, bentar ya. Bentar ya, kita share screen ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Andre, Mas Faru. Sebentar ya. Selamat malam, Ci. Malam-malam. Ya, ini kebetulan chart kompositnya nggak mau keluar ya. Kita langsung bahas ke sahamnya aja ya. Yang menarik-menarik buat minggu depan. Ini udah muncul belum ya? Masih loading, Bu. Oke. Oke, ya.
Bentar ya. Kita langsung ke IDX Finance saja ya, Bapak Ibu. Yang minggu ini dapat sentimen dari kucuran dana ya. IDX Finance. Bentar ya. Ya, sejak pergantian Q kemarin, kita awalnya kita kaget turun, tapi ternyata penurunannya udah balik lagi ke sebelum kemarin ada turun besar ya, Bapak Ibu. Ini indeks dari finance ya, backbone dari IHSG ya, Bapak Ibu. Kita lihat bank-bank Himbara dulu ya. BBRI. BBRI sama 3 bar, tapi sudah dekat resisten. Di sini di 4220 ya. Terus resisten di area resisten ini 4220. Kalau dia bisa tembus dengan 4220 dengan volume besar, dia bisa melanjutkan penguatan 4450. Tapi kalau nggak ada, mungkin kita bisa jagain di MA20 di harga 4050-an ya. Lalu selanjutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri lebih tenaganya lebih kurang dibanding tadi ya BBRI ya. Dia udah kena MA8-nya ini. Mungkin kalau nggak kuat dia ke balik ke support lagi 4.300. Kalau dia menguat, dia melanjutkan ke ada MA50 sama MA20 di area 4.700-an ya. Target pertama. Lalu BBNI kemarin yang cukup lumayan ini. Nah ini paling paling kuat kayaknya nih. Tapi dia sudah di area resisten. Resistennya lumayan kuat Bapak Ibu. Ini di area sini nih. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 untuk di sini nih. 4550 udah dekat di resisten ya. Kalau dia nggak terlalu kuat bayarnya, dia mungkin akan ke area support lagi di sekitar 4370-an ya. Lalu BWTN yang kemarin lumayan cukup kuat juga ya, Bank-Bank Himbara yang dapat kucuran ya. Ini BBTN paling kuat ternyata ya. Dia tertinggi sempat menyentuh level 1445 ya. Untuk target selanjutnya ada resisten lagi di area 1500-an ya. Terus satu lagi ada BRIS kemarin ya. BRIS ada sudah menyentuh resisten di sekitar 2700, target penguatan selanjutnya di 2800-an ya. Terus sektor yang menarik lagi kemarin adalah sektor komoditas yaitu emas-emasan ya. Emas-emasan sama nikel-nikelan mungkin bisa kita perhatikan buat bahan minggu depan ya. Emas-emasan kalau saya ada di Arci masih paling tertinggi ini kemarin sampai 990 ya. Mungkin kita bisa lihat ini karena barnya panjang, kita bisa bagi ke 60 menit dulu buat cari support harian. Ini sini ada nih. 850 kita bisa pakai support harian 850 sama 900 ya buat area support RC. Terus selain RC saya ada pilihan Indika ya. Indika juga di area sempat tertinggi 2060, support ada di 1960. Lalu ada BRMS. BRMS support di sekitar 48, resisten di 550. Lalu yang nikel-nikelan, kita ada NCKL. NCKL support di 1050, target penguatan 1135. Lalu Inco support di area 3690, resisten di 4120. Lalu properti juga cukup menarik. Biasanya waktu beberapa hari kemarin sempat lumayan ada kenceng ya. BSDS support di 1070,
resisten di 1200. Lalu ada CTRA support 925, resisten kita pakai 1080. Lalu ada ASRI area support di 165, resisten di 187. Nah, ini kurang lebih pilihan-pilihan yang bisa kita perhatikan ya, bukan rekomendasi, tapi mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan untuk pergerakan minggu depan. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Faruk. Silakan, Mas Faruk. Oke, siap. Thank you Bu Vivi sudah tadi ngasih insight ya terkait teknikal update sepekan terakhir ISG sektor perbankan pasca dilantiknya Menkeu baru dan sebelum tadi ada beberapa sektor juga. Mungkin kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di drop pertanyaannya di kolom chat baik itu ke Pak Andre maupun ke Bu Vivi. Silakan ya. Kita lanjut lagi, Pak Andre sudah standby Kak, Pak? Oke, oke, ditunggu dulu sebentar. Spotlight. Ya, tes tes. Sorry Ya, ini nggak muncul ya. iya. Ya. Ini ya saya. Saya langsung ke tanya jawab dulu ya, Pak ya, biar nanti. Ya, silakan. Hmm. Silakan, Pak. Dari Pak Troper, Pak Andre mengenai Patriot Bond dan antara 50 triliun. Menurut Pak Andre, apakah ini pengusaha dipaksa untuk ikut dan bakalan berdampak ke IM? Misalnya pengusaha menarik uang di emerging market untuk Patriot Bond tersebut. Nah, enggak Pak? Berdampak ke IM ya. Mm-mm. Maksudnya jadi saya agak kurang paham sih. Jadi kalau dari saya sih kelihatnya kan saat ini kan ya saya sih ngedengar dari yang zamannya Pak Jokowi katanya kan banyak pengusaha-pengusaha tuh punya uangnya tuh di luar. Ada sampai ribuan T katanya. Saya punya daftarnya tuh kan pernah ngomong gitu ya zaman dulu kan sehingga saya. Nah itu tuh yang sedang ingin dikembalikan si komur saya dengan jalan lewat Patriot Bond. Dan Patriot Bond ini justru komur saya jadi way out untuk penggerak nanti swasta ke depan. Ya, justru menurut saya sih ini jadi akan ada likuiditas tuh nanti Indonesia ini akan ada banyak sentimen positif kalau menurut saya. Yang pertama tuh dari likuiditas asing. Terus tadi likuiditas yang belanja pemerintah sama uang pemerintah yang nganggur kan. Terus yang ketiga nanti dari Patriot Bond ini dari Danantara. Justru jadi engine of growth-nya tuh akan banyak ya. Nah ini justru fase ini yang akan menimbulkan kalau menurut saya persepsi akan ada euforia. Ya mudah-mudahan ya saya nggak tahu ya tepat atau enggak ya mudah-mudahan kita lihat aja deh ya kalau prediksi saya akan ada euforia dulu entah di akhir bulan atau akhir tahun atau enggak di awal tahun ya kenapa karena nanti begitu seiring Fed-nya cut ya cut nanti mudah-mudahan kita akan dilihat bertahap tuh mulai masuk tuh nanti asing lagi gitu ke likuiditas dari on lagi tuh dari apa dari Amerika ke emerging market gitu ya. Seiring nanti Pak Purbayanya bisa membuktikan, ini prediksi saya ya, Oktober ini mungkin masih ada ya way lah atau nggak peluang-peluang koreksi masih ada lah kalau saya lihat tuh. Nanti mungkin di akhir bulan ini akan ada naik dulu dikit mungkin ya. Nah, ini prediksi saya aja ya, bisa jadi tepat, bisa jadi enggak. Nah, kalau di apa November harusnya ke akhir tahun sih menurut saya sih harusnya positif ya karena ekonominya udah mulai terbukti tuh nanti likuiditas yang digelontorkan oleh Pak Purbaya ini mulai kerasa nih. Ini akan jadi sentimen positif juga untuk asing untuk mulai masuk tuh ke Indonesia lebih banyak. Nah, nanti tahun depan itu tuh harusnya sih udah ada fase euforia dulu ya. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian jangan sampai ikut FOMO ya. Harusnya mulai dari sekarang ya kalau ada koreksi ini kesempatan. Ya, ini prediksi saya sih. Nah, apa Ya, fase mania phase ini itu adalah Mental ya, Andre ya? iya. Hujan di situ gitu Bu, di Bandung. Nggak sih, di tempat saya nggak. Oh enggak ya? Oke, oke. Mm-mm. Sebentar. Ya, kita sepertinya masih menunggu langkah-langkah dari
kebijakan menteri yang baru ya, menteri baru implementasinya seperti apa ya. Nah, Putus. Nanti sampai mana ya? Saya sampai mana tadi ya? Saya ulangi aja ya. Mungkin Mm-mm. kalau prediksi saya sih dari ini baru hanya bayangan saya aja ya. Bisa jadi tepat, bisa jadi enggak kan. Kalau saya ngelihatnya kan dari sekarang yang ekonomi yang dilakukan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Purbaya ini harusnya jadi sentimen positif di akhir tahun karena nanti kan 2 sampai 3 bulan ini tuh biasanya mulai kerasa tuh hasilnya. Jadi di November ini harusnya sih udah ada sentimen positif ya. Karena kan asing tuh butuh pembuktian kan dari Menke yang baru kan. Dia lebih percaya SM kan. Jadi makanya kemarin kan net sale-nya juga lumayan besar. Harusnya dengan 2 3 bulan ini arah kebijakannya udah makin kelihatan. Dan juga mulai ada. Oh mungkin akan melihatnya fiskal defisitnya mungkin jadi udah ada rencana anggarannya juga lebih jelas gitu kan 2026. Jadi akhirnya lebih berani tuh asing harusnya ya. Mudah-mudahan seiring juga nanti cut rate dari the Fed sih. Kan pasti mencari ekses likuiditas tuh mencari yang return-nya lebih bagus kan. Salah satunya itu adalah di Indonesia. Tapi mereka mungkin akan masuk ke negara-negara lain dulu. Karena kan kondisinya kan SM-nya diganti ya Bu SM-nya gitu. Nah di saat nanti berkumpul semua tuh likuiditas asing berkumpul. Di saat nanti likuiditasnya dari apa Indonesia juga masuk, Patriot Bond juga makin tambah besar gitu ya. Itu jadi katalis yang luar biasa kalau menurut saya. Makanya saya prediksi tahun depan kayaknya ada Korea dulu nih. Bisa jadi ya gitu. Ini pendapat saya aja ya, jadi salah loh. Namanya juga kan menghayal boleh ya Ci ya, kalau kita ngomongin ya. Tapi ya kan belum tentu benar. Ya namanya kan kalau pengalaman ini biasa punya feeling kan, oh kurang lebih kayak gini gitu kan. Nah awal tahun tuh mungkin akan ada euforia dulu gitu. Tapi hati-hati nah di saat seperti itu tuh di saat udah semuanya mikir optimis, wah nanti market akan naik terus tuh hati-hati. Semua tuh lebih wah gila-gilaan lah ke market. Mungkin akan ada fase itu loh. Karena ini benar-benar ngumpul semua. Jadi Pak Purbaya ini masuk di saat momen komunisnya tuh dengan tepat ya. Beruntung lah. Kalau sebutnya dalam bahasa Chinese mah hoki lah kalau kita ngomongin tuh. Nah, ya, jadi momennya ini kita bisa berpengaruh. Kalau saya lihat tuh Indonesia akan mulai perlahan masuk ke fase manifest di sana tuh. Manifest ini bukan tahun ya, manifest ini tuh saya bayangkan 3 sampai 4 tahun lah. Sampai tahun 2029 mungkin sampai tahun 2030 ya kalau kita ngomongin. Nah, itu tuh kalau kita lihat long term bullish itu akan terjadi setelah nanti akan ada koreksi dulu gitu nanti di 2026. Yang masuk nanti akan ada koreksi atau crash ya kita lihat aja nanti ya karena saya juga belum bisa bilang sekarang tapi akan ada dulu seperti itu ya baru nanti long term bullish ini yang saya perhatikan ya gitu bisa jadi crashnya juga tahun depan tuh karena tensi geopolitiknya juga makin memanas gitu. Karena sekarang juga kan mulai memanas lagi nih. Tahun depan tuh mungkin akan ada beberapa hal. Nanti itu saya udah update juga di Hinge ya. Ya, prediksi saya belum tentu benar juga. Tapi kalau menurut saya sih akan ada sana arahnya gitu. Mungkin mudah-mudahan jawab sih ya. oke. Ya, ya, oke. Kita lanjut ya. Thank you Pak Andre. Suara saya terdengar Pak Andre? Enggak, Pak. Sorry. Diulangi saya. Aduh, jelek nih sinyalnya. Iya, ya, oke, oke. Saya lanjut Pak ya. Ya, Oke, siap. Ini dari Pak Yosep, Pak Andre. Ekspor plywood Indonesia ke US sepertinya masih lancar aja. Apakah ada opini terkait FWCT yang mana saat ini pernya sudah di bawah 4 kali, Pak? Enggak, Pak? belum. Saya nggak mempelajari FYCT, Pak. Belum. FWCT ya.
Mungkin Bu Vivi ada terkait ini teknikal Bu, terkait FVCT Bu. Saya juga nggak merhatiin Coba kita lihat FVCT, chartnya. Apa FYCT? heeh, FVCT. Ya, oh ini volumenya mulai rame kemarin akhir tahun. Turun-turun. Ini lumayan sih. Ini ada support nih area MA 50 149. Batasin resiko aja lah di sini nih. Satu 145 lah ya. 145 atau 146. Kalau dia nggak kuat ada support di sini nih. 132. Kalau yang barnya panjang-panjang begini, berarti kita pasang risknya juga mesti lebih jauh ya. Karena di ayunnya kalau pendek nanti kita kecop terus gitu. Iya, iya. Semoga menjawab ya. Kalau Indi Bu, Indi, Indi masih masih oke sih. Ini kan tarikan panjang, turun dikit, naik panjang, naik banyak, turun dikit ya. Masih masih oke. Kita pasang supportnya di 19,6. mhm, Ada oke, support lagi di yang agak jauh aja 17,6 sini. Nah, ini juga barnya panjang-panjang, jadi ayunannya biasa lebar-lebar swingnya ya. oke. Ya, thank you Bu Vivi. Yuk, saya stop Ya, lanjut sharing. ya, Bapak Ibu. Mungkin ini dari Bu Vivi atau Pak Andri ada komentar terkait IPO-nya anak usaha MDKA emas mungkin ngikutin kah? Dan rate isunya Bufa ya. Kalau emas sih saya lihat mah ya memang dia kan masih rugi ya, tapi kena sentimen emas sih, skenario emas ya sekarang kan lagi naik ya. Itu yang pertama. Terus kedua tuh memang yang di Pani ini Pani Mas ya, yang Pani Gold ini tuh yang di emas ini tuh memang tambang dia menarik sih karena overburdennya kan cuma 0, ya 0, sekian gitu kan. Jadi stripping ratio sorry, ya, stripping ratio-nya cuma 0, sekian kan. Jadi dia untuk ininya kan lumayan ya, bisa cost-nya pasti jadi rendah gitu kan. Untungnya juga pasti lebih tebal kalau kita ngomongin tuh. Nah, itu menarik sih. Tapi ya kita harus lihat kadang-kadang yang dijual itu narasi. Narasi kan belum untung tapi udah naik dulu harga saham atau nggak dijual cukup tinggi ya. Kalau menurut saya sih hati-hati di sananya aja ya. Orang kan biasanya ekspektasi IPO arah berhari-hari gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Terus kalau MDK, apalagi kan emas juga kan akhir tahun ini saya rasa mungkin bisa jadi all time high lagi nggak? Masih mungkin, tapi biasanya kalau emas pengalaman saya kalau ekonomi lagi mulai bagus, mulai baik, emas biasanya suka ada koreksi dulu. Ya, tapi nanti ke depannya gimana? Nah, itu saya udah tulis di artikel. Ya, mungkin kira-kira itu sih kalau dari saya. Kalau Bufa saya nggak ngikutin Mungkin si Vivi ada insight. UFA saya juga nggak ngikutin juga sih sebenarnya ya. Harga rate-nya di berapa ya rate isunya ya? Coba-coba kita lihat chartnya ya. Hapsoro ya, siapa yang masuk kan? Hmm, Hapsoro di sana. grupnya itu, grupnya Soro. Ya, suaminya Puan, Raja Ratu, tuh apa Bufa kan? Narasi lah kebanyakan ya. Pakai story ya, pakai story ya. Mm-mm. Kalau misalnya siap-siap balik badan aja. Kalau storynya udah beres, targetnya udah sampai, kita nggak tahu di berapa ya. Bufa di supportnya di area 308. Ini Bufa rate isunya di berapa ya? 180, Aduh nggak tahu. Tuh, kalau 180 di bawah, 50. satu banding berapa Mas Faruk rasionya?
UFA. 22544. Berarti, 225 lama atau 44 lama dapat itu. 1 banding 5 berarti kurang lebih ya. ya. Atau banding 5, satu lama dapat 5 atau 5 lama dapat satu, Mas Faruk. Sebentar. Pokoknya lebih bagus kalau yang masuknya gede gitu. Terus ada standby buyer gitu ya Oh, story-nya ya. Terus buat apa tujuannya? Mereka dilusinya ingin 16%, Ci, kecil. ah, Dilusinya 16% ya. berarti nggak terlalu gede ya dilusinya ya. Terlalu gede sih. Heeh. Penyertaan aja berarti bukan backdoor ya. Hmm, 16%. Narasi sih. Entertain kan lagi banyak insentif ya. Kalau nggak salah nanti. Pariwisata. Mm-mm. Pariwisata. Oke. Ini mungkin ada yang nanya terkait eh, jadi jadi skenarionya mania phase, euforia, koreksi atau crash baru long bullish ya, kok Andre? Dari Oke, itu bukan mania face dulu. Jadi mania face itu 3 tahun ya saya ngomongin Indonesia masuk ke fase mania. Mania itu jadi artinya itu bukan yang setahun ya. Euforia, crash, dan long bullish itu masuk di fase mania gitu. Jadi di dalam fase mania itu akan ada euforia dulu, nanti koreksi, nanti baru long bullish gitu. Itu yang disebut fase mania yang saya maksud. Ya, bisa dipahami ya mungkin ya. Gitu. Jadi bukan apa, bukan mania sama euforia itu beda gitu. Mania itu di dalamnya ada euforia. Ya mungkin saya kasih tunjukin dulu deh slide-nya sebentar ya. Saya buka kasih lihat dulu. Bentar. Jadi biar memahami mungkin ya. Wait. Nih. Jadi fase mania ini tuh ini tuh disebut dari tahun 2026 mungkin prediksi saya sampai ke sini itu 2030 atau 2029 atau 2028. Ini adalah fase mania di mana gradually harusnya ISG itu bisa jadi naik-naik ya gitu. Tapi dalam perjalanannya bisa jadi ini mungkin kan ini kan udah update kan udah naik di sini ya. Bisa jadi nanti apa wah euforia dulu crash dulu gitu nanti baru naik lagi mungkin aja gitu atau mungkin nggak koreksinya terlalu dalam gitu kan nggak koreksinya terlalu dalam yang saya ekspektasi bisa jadi gini kan ini udah di sini ya naik dulu nanti koreksi segini nanti baru long bullish lagi dalam perjalanan juga mungkin ada koreksi dulu lagi seperti itu nah itu yang saya sebut long bullish gitu nah sekarang persimpangannya tuh di 2026 biasanya tuh karena satu ya Amerika kan overvalue saya lihat tuh biasanya overvalue kayak gini kan biasanya ada crash dulu ya dan itu akan efek juga ke emerging market ya walaupun ada rotasi likuiditasnya itu satu kenapa ekonomi Amerika juga tuh kan ternyata kan kalau kenyataannya lebih parah gitu kan ternyata masuknya resesi gitu ya bisa jadi nanti akan ada crash dulu gitu. Turun dulu lagi, baru nanti naik lagi. Nah ini bisa naik, koreksinya bisa cukup tajam gitu. Ya ini prediksi saya aja ya. Tapi bisa jadi nggak. Kalau ternyata Amerika, maksudnya soft landing. Kalau soft landing bisa jadi koreksi biasa baru naik lagi. Nah, seperti apa skenarionya? Ya itu saya harus lihat nanti sambil berjalan dan saya update ya. Tapi update mungkin saya kasih di hints Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, apapun skenario-nya, hati-hati ya. Oh, kata Kona udah pasti euforia nanti di awal tahun. Ya, belum tentu juga. Namanya juga kan saya nggak bisa nebak ya. Tapi ya kalau prediksi saya dengan katalis yang ada sekarang, kemungkinan besarnya saya memprediksi akan ke sana. Ya, mudah-mudahan tepat. Kalau nggak tepat ya, ya tetap prepare aja, Bapak Ibu. Oke. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Tadi yang Pak Philip terkait pinjaman 200T, Bank Himbara bunga 4%. Tadi udah ditanyain, udah di set presentasi juga. Dari Pak YP, Pak Andre ada pandangan nggak terkait komoditas call di kuartal 4 ini bagaimana? Ada temporary rebound dulu kah?
call ya akhir tahun berat kayaknya ya. Kalau menurut saya sih kalau call ya, saya sih ngelihat tahun depan ini. Ya. Tahun depan ini mungkin karena ada tensi geopolitik, bisa jadi call tuh akan, nah kita nanti update lagi ya. Kalau saya sih ngelihat akan ada ke sana. Kenapa? Karena saya kan pernah di YouTube itu ngomongin yang waktu inget gak yang eh, serangan Amerika ke Iran tuh yang sempat panas tuh di tahun ini. Nah, itu kemungkinan besar akan dilanjut kalau menurut saya harusnya ya. Kenapa? Karena ada kepentingan sebenarnya Amerika di Iran. Papernya atau enggak strategi militernya tuh Amerika sebenarnya tuh udah siap-siap dari zamannya tahun 2001 waktu serang WTC ya, 9/11 ya, 9/11 yang apa menara di Amerika tuh ditabrak sama teroris kan. Itu tuh di sana Amerika langsung menyatakan perang sama teroris kan. Makanya kan dia gencar langsung ke Irak, ngadain perang. Ada 7 negara kalau nggak salah tuh yang di papernya dia tuh yang harus dikuasai oleh Amerika. Ada pangkalan militer. Yang terakhir listnya itu Iran. Negara satu-satunya di Timur Tengah yang di dalam list tadi yang belum dikuasai itu hanya Iran. Khomeini kan sekarang ya ininya kan pemimpinnya. Nah ini bonekanya juga, sorry ya nggak arti kata konteksnya boneka tuh orang pengganti Khomeini-nya itu juga sudah di Khomeini ya, Khomeini ini sudah dipersiapkan ya, anaknya yang pendahulu kan yang dulu yang resimnya kan dulu zaman dulu tuh Iran tuh pro ke si ini ya ke si Amerika kan, zaman sekarang aja beda zamannya Khomeini kan. Nah itunya yang ingin dirubah memang nggak mudah, tapi ini yang berakibat nanti kemungkinan besar ada tensi geopolitik mengakibatkan oil bisa jadi akan meningkat. Ya, kalau dari supply sekarang tuh akhir tahun kalau menurut saya oversupply semua tuh ya. Kalau kita ngomongin, tapi oversupply-nya nggak gede banget gitu. Nah, ini diupdate di Hints ya nanti Bapak Ibu semua. Tapi mungkin di Cina musim dingin batu bara bisa ada demand lagi kali ya. Mungkin sih, oh iya Ada betul cerita. betul. Akhir tahun bisa jadi Ci, benar. Bisa bisa siklus ya. Bisa jadi ada ribut. Tapi maksudnya ributnya sampai gimana kayaknya Ya, nggak tahu ya kalau menurut saya sih enggak lah. pantulan kecil lah kita kan nggak bisa tahu ya itu naik sampai berapa, turun sampai berapa gitu ya. Cuma Betul, ada cerita biasa siklusnya begitu. betul. Setuju Ci. Iya ya. Tadi yang dimaksud itu super cycle oil Pak ya? Ada yang nanya nih Pak Goldman. Itu diupdate di Hints ya. Nggak enak Asik. harus di Ya. sini sekarang semua. Iya ya betul betul. Oke oke Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan. Sudah jam setengah 10 barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Promo Hinge udah habis Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan dengan harga yang sekarang. Kalaupun ada nanti kita infokan lah lebih lanjut ya. Kemarin baru berakhir di akhir Agustus untuk promonya. Dari Pak Iqbal, CPO tadi, CPO ada update Pak? Pak Iqbal. CPO ada sih struktural bullish lah, cuman ya itu diupdate-nya di Hints ya. Ya Pak, sudah. Gak enak atau ya member Hints ya Ci ya, kalau kita open semua juga kan ya. Hmm. Mm-mm. Nikel, Nikel gimana? Nikel oversupply sih, saat ini masih oversupply. Umur saya ya oversupply. Nanti triggernya kapan? Nah itu saya akan update juga di Hints nanti artikel. oke, baik Bapak Ibu silakan. Ya mudah-mudahan membantu ya. Nanti ada sesi khusus juga kalau nggak salah di CVV juga udah ngebuat sesi swing trading ya Ci ya. Di Oh Hints ya, ya Ci ya. kita di Hints ada ini ya, swing trading khusus untuk yang mau trading pendek-pendek ya. Nggak, bukan yang buy and hold, tapi ada trading, tapi pendek-pendek di swingnya. Kita ada fitur baru. Betul. Lumayan juga tuh hasilnya kan ya Ci ya. Iya, kalau Ya yang bagi, kalau yang pengen trading-trading daripada milih dari 900 saham, ya udah pakai list AI swing ya. oke.
Oke, Bapak Ibu, wah, pribadi itu Pak. Baik, kenapa udah keluar Pak? Mungkin jadi pertanyaan penutup malam hari ini. Ini pack tuh Pack rame, ya? Bre. Hah? Pack rame. Pack PACK. Oh, PACK. Kenapa PACK Pak? tuh, ya kemarin tuh saya udah keluar ya. Jadi pertama makan, kalau menurut saya di harga kemarin udah beggar itu tuh nggak menarik lagi ya. Nggak menarik tuh ya kalau hitungan saya secara rate issue memang nggak menarik lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya apa namanya tuh kalau harga sekarang gimana kan udah turun lagi dong. Nah gitu kan pertanyaan keduanya. Saya masih ngelihat yang keterbukaan informasi yang terakhir tuh masih belum sesuai dengan ekspektasi saya terus terang. Karena yang dimasukkan itu hanya dua tambangnya aja kan, yang baru ada keterbukaan. Nah, saya masih belum jelas apakah manajemen ini benar-benar ingin menjadikan PEC ini jadi holding yang Indonesia. Ini masih jadi pertanyaan besar. Terus, nah, kalau cuma dua tambang aja yang dikonsolidasikan, apalagi minoritas, ya itu bagi saya sih belum menarik. Kenapa? Karena cuman nilainya 2T. Apalagi kalau menurut saya tuh harganya over value. Memang banyak perdebatan. Wah kan kok enggak kan itu kan ternyata harganya tuh sesuai dengan kan gini. eh si Anjiar itu membeli namanya tuh Denwai. Di atasnya lah. Di atas Denwai-nya sorry. Apa namanya saya lupa lagi ya. Pokoknya di atasnya Denwai itu dia induknya tuh per kapannya dia beli. Udah gitu anak usahanya kan Denwai di bawah Denwai itu baru namanya tuh tambang-tambang ya kan. Nah si PEC ini ngambil di bawah Denwai-nya si PT KSI sama PT apa satunya lagi ya namanya tuh. Jadi kan udah cucunya lah si PEC itu ngambil cucunya, sedangkan si Anjiar ngambil atasnya gitu kan. Nah nilainya tuh sekilas sama, tapi padahal kalau kita hitungkan tuh lebih untung yang si Anjiar atasnya lebih murah gitu. Kalau hitung-hitungan saya tetap karena nilai itu hanya kalau spek itu sama itu hanya membeli dua. Kalau kalau hanya si Denwa ini hanya punya dua anak usaha, sedangkan kan kalau kita lihat Denwa ini punya usahanya banyak. Terus di atasnya si Anjarnya juga kan ada aset-aset yang lainnya gitu. Jadi untung di luar aset itu kalau buat saya itu jadi pertanyaan juga gitu. Kok kenapa kayak kesannya tuh packnya ngambil untung gitu yang pertama ya. Terus yang kedua balik lagi kan asetnya baru yang diinjeknya tuh baru dua, jadi nilainya baru 2 triliun lah, 2 triliun something lah. Jadi kalau menurut saya sih belum menarik. Nah, saya mau nunggu aja kita lihat aja keterbukaan informasi yang berikutnya gitu. Apakah memang betul-betul konsolidasi atau enggak? Kalau konsolidasi kan harapan saya bisa sampai 30T sampai 50T ke atas, apalagi sama smelter kan. Nah, ininya belum terwujud sih gitu. Terus terang. Jadi agak agak ya kalau saya sendiri pun juga ngelihatnya belum menarik kalau kondisinya saat ini. Itu sih mungkin ya. Mudah-mudahan jawab sih. Kayaknya udah kali ya. Oke. Sip. Thank you. Kalau gitu Pak Andre Pupi sudah ngasih banyak insight malam hari ini. Tadi sempat ada yang nanya, yang swing trading ngecek di mana? Ada di grup Priority. Nanti coba kalau nggak ketemu nanti WA di Priority aja buat dapat yang swing trading. Karena kalau di eh, ada beberapa aliran ya di Hinge. Maksudnya barangkali nanti ada yang terganggu dengan swing trading, ada yang senang di investment doang ya nggak apa-apa. Kita coba fasilitasi dengan nambah edit value ya buat yang tertarik dengan trading. Terus yang light, ya kita mohon maaf udah habis ya promo sampai akhir Agustus kemarin. Jadi kalau mau lanjut silakan bayar, silakan perpanjang dengan harga normal. Saya rasa nggak terlalu mahal ya Pak Andre Bu Vivi, jadi silakan dimanfaatin. Apalagi tulisan kita rutin di ditambah-tambah sama Pak Andre dari tim analis kita juga, dari berita-berita juga muncul. Jadi silakan dimanfaatkan. Rasanya benefit yang didapatkan lebih ya dibandingkan harga yang masih dikeluarkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin itu saja update kita untuk pekan kedua ya di bulan September. Nantikan update kita, market update kita di pekan-pekan berikutnya. Nanti akan kita informasikan lewat Instagram HIN, Instagram YAI, dan Instagram Pak Andre Bufi juga. Saya undur diri, mohon maaf. Pamit terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga cuan selalu. Selamat malam. Ya, Terima selamat kasih Pak malam, Andre. Malam Andre. semua. Andre, Bapak Ibu